Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rialdi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang denial of service. Nah, apa sih denial of service itu? Denial of service adalah sebuah jenis serangan yang dilakukan para penyerang ataupun hacker untuk melumpuhkan suatu sistem atau jaringan web dengan cara membanjiri server tersebut dengan jumlah lalu lintas data yang sangat tinggi. Bisa juga dengan cara membuat permintaan request ke sebuah server ataupun ke sebuah sistem sehingga menyebabkan layanan tersebut menjadi crash ataupun down. Selanjutnya, teknik-teknik di dalam melakukan denial of service. Yang pertama itu ada one shot one kill, yaitu dengan cara membuat server mati, crash, hang, reboot dengan cara mengirimkan paket yang sangat besar yang tidak dapat ditangani oleh server tersebut sehingga menyebabkan dia crash. Nah, teknik yang kedua yaitu dengan cara menyibukkan server dengan mengirim request yang sangat banyak. Cara ini bisa dilakukan walaupun sistem tersebut tidak mempunyai bug ataupun vulnerability yang diketahui ataupun yang jelas. Nah, berarti cara ini dapat diterapkan kepada siapa saja ataupun kepada sistem mana saja. Yang lalu ada yang terakhir yaitu mengeksploitasi bug atau vulnerability yaitu mengirimkan special request ataupun mengirimkan data yang spesial ataupun yang sudah dimodifikasi untuk mengeksploitasi request tersebut. Nah, lalu apa sih jenis-jenis denial of service? Yang pertama, dengan melakukan flooding atau membanjiri sebuah server ataupun sistem dengan permintaan yang sangat banyak sehingga server tersebut tidak dapat menangani permintaan-permintaan itu, membuat server tersebut down. Yang selanjutnya ada ping of death ataupun dapat disebut sebagai ping kematian. Serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan paket data yang sangat besar ukurannya ataupun tidak valid ke sebuah server yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem tersebut ataupun menyebabkan sistem tersebut tidak dapat diakses karena data yang sangat besar ini. Selanjutnya ada serangan SYN flood. Serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan koneksi TCP yang palsu sehingga komputer ini akan kehabisan sumber daya karena permintaan koneksi TCP yang terus-menerus. Selanjutnya ada serangan Smurf attack, yaitu dengan cara mengirimkan permintaan replay ke alamat yang dituju. Biasanya dilakukan dengan menggunakan metode ECMP ataupun protokol ECMP. Biasanya digunakan dalam metode ping. Nah, yang terakhir itu ada teardrop attack. Hal ini menggunakan cara dengan mengirimkan paket data yang rusak ke sebuah server atau sistem jaringan targetnya sehingga server tersebut rusak ataupun down. Nah, lalu dampak apa yang ditimbulkan akibat serangan ini? Dampaknya tentu saja yang pertama itu ada kerugian finansial, di mana jika sebuah server down otomatis data-data ataupun informasi yang dalam server tersebut tidak dapat diakses, menyebabkan kerugian
sangat kritikal terhadap organisasi yang tolak tolak tulang punggungnya itu data, merupakan informasi, sehingga menyebabkan kerugian finansial. Selanjutnya ada hilangnya data. Nah, itu saja jika sebuah sistem dirusak ataupun crash, maka tidak menutup kemungkinan server tersebut akan kehilangan data-data yang disimpan di dalamnya. Sehingga hal ini merupakan kerugian yang sangat serius. Selanjutnya, kita akan pelajari metode pencegahan yang dapat dilakukan untuk menangani denial of service. Yang pertama, kita dapat menggunakan firewall yang digunakan untuk mengatasi ataupun mencegah akses yang tidak sah ataupun mencegah permintaan data yang tidak sah yang mencurigakan dari luar. Nah, firewall ini bertugas sebagai tameng pertamanya. Nah, selanjutnya kita juga dapat menggunakan load balancer. Gunanya apa? Yaitu kita dapat membagi bebas ataupun membagi beban yang ada di lalu lintas di dalam jaringan kepada beberapa server, sehingga risiko terjadinya down pada suatu server itu sangat berkurang. Nah, selanjutnya kita juga dapat menggunakan anti DOS. Anti DOS itu yaitu software-software yang dapat menangani hal-hal yang berkaitan dengan DOS. Alat ini digunakan untuk mendeteksi lalu lintas yang mencurigakan ataupun menangani permintaan-permintaan yang tidak masuk akal. Contoh dari anti DOS adalah port sentry, di mana software ini akan bereaksi terhadap penyerang jika penyerang tersebut melakukan port scan. Nah, jika dideteksi oleh port sentry ini, maka dia akan memblokir si penyerang. Nah, cara terakhir yang dapat kita lakukan tentu saja paling penting itu kita melakukan backup yang rutin. Mana kita melakukan backup terhadap konfigurasi sistem kita dan juga source dalam konfigurasi kita, data-data ataupun informasi yang ada di dalam server kita, dalam sistem kita, sehingga jika nantinya kita tetap juga terkena DOS, maka kita mempunyai cadangan untuk melakukan restore terhadap server ataupun sistem kita, sehingga kerugian yang kita alami dapat diminimalisir seminimal mungkin. Nah, adapun cara-cara kita untuk mendeteksi adanya denial of service, yang pertama kita dapat menganalisis pada trafik jaringan kita. Nah, dengan cara memantau lalu lintas jaringan dan untuk menganalisa pola-pola yang ada, apakah ada karakteristik terhadap dari serangan denial of service. Nah, selanjutnya kita dapat menganalisis perilaku pengguna. Kita dapat melihat perilaku pengguna yang mencurigakan atau tidak biasa terjadi. Mungkin saja pengguna tersebut sedang melakukan aksi penyerangan terhadap server. Nah, kita juga dapat melakukan analisis anomali, di mana kita memantau secara real time untuk mendeteksi aktivitas yang aneh ataupun tidak biasa yang ada pada suatu server ataupun sistem kita, sehingga kita dapat melakukan tindakan selanjutnya untuk menghentikan hal-hal tersebut. Nah, jika cara-cara tersebut juga belum dapat, kita juga dapat menganalisis log yang ada. Kita dapat menganalisis log-log sebelumnya, apakah ada hal-hal yang mencurigakan pada sistem kita ataupun catatan-catatan permintaan yang tidak masuk akal dari sistem kita, sehingga kita dapat mengetahui apakah sistem kita telah diserang atau tidak. Kesimpulan yang dapat kita ambil,
Itu serangan DOS ini merupakan serangan terhadap suatu sistem ataupun suatu server di mana sang penyerang akan mencoba untuk mencegah ataupun seorang mencoba penyerang akan mencegah akses user terhadap suatu sistem ataupun sebuah jaringan. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara membanjiri lalu lintas tersebut dengan data yang sangat banyak, sehingga menyebabkan server down ataupun lalu lintas sangat sibuk, sehingga lambat untuk ditandatangani. Bisa juga dengan cara mengirimkan permintaan yang terus-menerus, sehingga server yang ada menjadi lemot, membuat user kewalahan dalam menggunakan sistem atau jaringan kita. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang sebelumnya telah kita bahas tadi. Tindakan pencegahan itu sendiri tidak terbatas pada hal-hal yang telah kita sebutkan. Bisa saja dengan beberapa tindakan lainnya. Nah, yang terbaik, yang terpenting sekali, kita tetap harus melakukan backup rutin terhadap sistem ataupun server kita. Sehingga jika kita nanti terjadi ataupun terkena serangan DOS ini, kita dapat melakukan pemulihan ulang secara cepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.